Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna 'ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul 'azim wa sadaqallahu rasulihil karim au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pemerintah Desa Limehe Timur ya, yang sempat hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati unsur BPD maupun LPM, Pak Ketua BPD bersama seluruh pengurus yang sempat hadir. Yang kami hormati Anda Kepala Desa Botuble ya, yang sempat hadir juga tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Imam bersama seluruh perangkat pegawai syar'i, sarada'a, kasisi yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati hadirin wal hadirat jamaah takziah yang insyaallah kita semua dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta teristimewa keluarga yang berduka yang insyaallah dengan pergiliran musibah ini keluarga bisa menerima dan bisa mengikhlaskan daripada kepergian almarhum 7 hari yang lalu menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari sama-sama kita menghadapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa menghadiri undangan keluarga pada malam hari ini. Selawat beserta taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan hal yang indah mulia ini akan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya yang masih istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak keluarga yang telah menghubungi saya kurang lebih 4 hari yang lalu. Saya ditelepon oleh keluarga untuk dimintai ceramah agama pada malam hari ini, dan ketika saya dihubungi itu saya berada di Kecamatan Biluhu ya, Desa Botuboluo, karena saya ini ya awalnya di Batu Daat tapi sudah menikah di sana dan alhamdulillah sudah menetap di sana ya di Kecamatan Biluhu. Maka saya tadi pagi berangkat menuju ke Batu Daat. Alhamdulillah malam ini sudah bisa sama-sama dengan Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mau heoti ya kurang lebih 30 menit ke depan ya Ibu ya, Masya Allah, karena ya masih ada acara lain ya. Saya akan coba mengawali daripada penyampaian saya pada malam hari ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati ya, mau rasa mati Pak, seperti mana almarhum 7 hari yang lalu telah merasakan prosesi itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ya, itu ngami tahe hulu ate tanpa terkecuali tidak pernah memilih dan memilah. Semua ya, kita akan menghadapi yang namanya mati itu sendiri. Semua kita semua ini akan ke akhirat ya.
ngami itu uti ada akhirati. Sedangkan orang di dunia saja, ya, itu tuh di dunia mau menuju ke Manado atau berpindah kabupaten saja di Gorontalo, dari Kabupaten Gorontalo menuju ke Pohuwato, maka pasti kita punya persiapan terlebih dahulu. Ya, punya persiapan. Orang mau makan punya persiapan terlebih dahulu. Ya, mau posiapu. Ya, usaha terus untuk apa? Persiapan hidup. Persiapan untuk makan dan minum, pakaian, ya, beli, untuk membeli daripada kebutuhan-kebutuhan hidup. Maka bagaimana dengan kita yang mau menuju ke akhirat, kehidupan di sana yang bukan 60-70 tahun, Pak. Kalau kehidupan dunia ini kata Nabi, umur umatku kata Rasul hanya berkisar, ya, sab'ina baina sittina wa sab'ina sana. Hanya berkisar 60 dan 70 tahun. Limpata teto Pak, ya, Pak Imam Bolowohia, ya, bonus. Ya, ono tahun malimpata teto, ya, po linggahulu mo, ya, po nak detih, ya, karena bolok bonus beti umuru. Ya, ini Bapak Ibu yang saya hormati, banyak orang Gorontalo yang sudah lebih dari, ya, 60, ya, tidak mau tobat-tobat, ya, tulun talo di hati. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya persiapan. Kenapa? Akhirat itu yang kekal abadi. Dunia ini hanya sekedar persinggahan semata, tidak kekal di sini. Ya, tidak ada yang kekal di dunia. Semua kita akan melanjutkan daripada kehidupan kita untuk selanjutnya. Kemana? Ke akhirat. Maka dihimbau ataupun diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mau kembali menghadap kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah jelas Allah sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Poti tome-tome umai timongoli walo eya. Ustad motome ulono, ya, motome ulo doi dila, ya. Te malikil mautu tidak matre. Malaikat munkar wa nakir di alam kubur tidak mata duitan. Ustaz mau bawa beras? Tidak. Ya. Ustaz mau bawa mobil? Bukan. Ya. Kata Allah, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal ilo pio helo tomeu Bapak Ibu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya diminta, ya, disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, beliau bersabda, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, ada jaminan jelas menuju ke surga. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, penentuan daripada selamatnya kita dikubur atau tidak, ya, ditentukan oleh sakaratul maut. Ya, kalau kita di akhir dalam keadaan husnul khatimah, maka insya Allah akan aman di alam kubur. Tetapi akhir daripada kehidupan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka Bapak Ibu yang saya hormati, wallahu a'lam bisawab, ya, alamat kesengsaraan. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ya, wa huwa mai, bagaimana kehidupan kita ini diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ya. Diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ini yang selalu kita minta kepada Allah, ya, meminta kepada Allah untuk diakhiri daripada kematian kita dalam keadaan husnul khotimah. Mati mau piyahu Pak. Tetapi mau mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, de tahu ngota patelio lo umu biasa apa? Ya, on dia biasa orang tu beti kalimat la ilaha illallah. Ya, mau biasa orang tu, ya, na umet, ya, na umet tadi umet dua umuayo. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Ya, biasakan lidah kita ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hepolo, ya, hepo make meli Pak Imam to setiap doa arwah afdal zikri fa'lam annahu
la ilaha illallah. Ilo vio helo zikiri. So abdalnya zikir adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ini Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh mau tangkula kalimat la ilaha illallah, wakutu bili atilio, ya, bili atili imamu, ya, sama-sama oleh imam hambala itu tiada tatalam. Ya, yang kedua ketika akad nikah, ya. Yang ketiga ketika sudah sakaratul maut de mahetalkin ya pokalima mola sebe, ya, pokalima mola ibu ola pole lem tak bahali kalima ola maka 7, ya, mola begitu mola li. Ya, ini Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin dimuliakan oleh Allah. Saya sangat prihatin. Ustaz, kenapa saya prihatin Bapak Ibu yang saya hormati? Setiap kali saya hadiri akad nikah pernikahan, ya, wanulu tama monika, ketika di akad Pak itu banyak yang salah-salah, ya. Ketika dituntun oleh imam, ya, ma'akajialio ti asyhadu alla ilaha illallah. Walau tanggul mai Pak asyhadu alla ilaha illallah. Wal imam ma asyhadu wali asyhadu. Ya, la ilaha illallah. Utima monika Pak. Masya Allah, sudah mau menikah, ya, syahadat tak salah-salah. Maka bagaimana mau imami istri? Ya, bagaimana mau imami istri sedangkan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja salah-salah? Bagaimana dengan Al-Fatihah? Ya, hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, sering saya sampaikan di mana-mana, anak kita kalau ada yang mau menikah, ya, walau tak boleh ala cewek atau lu tak mau menikah, apa yang mereka tanya pertama? Ya, walau memulai indul keluarga liyo karajalio walau. Ya, walaupun pehulio mau biahu atau dila, ya, sementara mau tabiawa atau dila tali urusan ke belakang, ya, urusan meyoliti memulai dolio Pak, ya, walau ngol penghasilannya setiap bulan. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, padahal yang kita takutkan ini hanya sekedar urusan dunia saja yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan ke dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, sudah dipersiapkan, ya, 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan oleh Allah sudah ditentukan oleh Allah rezeki kita di dunia ini. Kenapa kita risaukan? Ya, tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, tidak sedikit yang mempertanyakan bagaimana anak saya ketika engkau nikahi, ya, apakah engkau bisa jadi imam untuk sholat? Ya, ini sudah jarang dipertanyakan Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, on polo tak itu oto, ini yang, ya, tak botilon utama, ya, tama ponika olehmu, ya, oto apan samera. Ya, setelah menikah, ya, 1-2 bulan wala iya memehio-hio ngato lima mama longola, ya, borental. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada pembahasan kita tadi. Ya, biasakan diri kita ini, biasakan lidah kita ini selalu basah dengan zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, karena dengan itu kita hidup Bapak Ibu yang saya hormati. Dengan itu kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat la ilaha illallah itu pula kita kembali akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah, ya, mati Bapak Ibu yang saya hormati, late mota itu kemana? Ustaz, apakah pilih mata terdutulak dila? Ya, apakah dibuang ke laut? Tidak. Ya, kita akan diurus, ya, jasad kita, jenazah ini akan diurus kemana? Menuju ke kubur Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju ke kubur, ya, mau apa di sana akan mengikuti daripada prosesi alam kubur Bapak Ibu yang saya hormati. Maka apa yang akan menyelamatkan ibu, akan menyelamatkan bapak di alam kubur, tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu, yang akan menyelamatkan kita adalah amal ibadah kita. Ya, orang yang rajin bersedekah, maka ini yang akan menyelamatkan kita ketika di alam kubur. Ya, tidak ada yang lain Bapak Ibu yang saya hormati. Tidak ada yang lain kecuali sedekah.
Ya, sodako Bapak Ibu yang saya hormati, wanuta unggili bungkuongo ya, pi itawa utumu itu ya, ini hepuniati lo kubur tak odi model yo pak ya. Peti pati mai yo ya, de pengilu mai itu kubur. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, punya harta tapi dia tahan, tidak mau bersedekah Bapak Ibu yang saya hormati. Orang mau sedekah tapi ya mengharap daripada pengembalian. Ya, ada sedikit kisah ya, cerita, dan ini cukup ya lumayan lucu Bapak Ibu yang saya hormati. Walau tipa guru ngota ya, lepita mak lo taman nilio ya kasubi. Ini Bapak Ibu yang saya hormati diantar mak lepita lima kasubi, bolo alip pak guru ma pila lima itu lima malio ya. Kira-kira delo walau umali wahima alali beti lo mahima kasubi ti wal dia. Timota bo batade titihu tata balaka itu. Ya ilo hilema batade delio pak. Ya lo depita kasubi lo dungkaya kalau tamani lihat dalalo apa yang dia tanya beti made dia batade kalau depita kasubi dari pak guru til dia lemelu batade yang bolali tali depita kasubi dari pak guru lo hiale batade wan wa depita durian ya tantu hiale sapi. Ya, orang yang bersedekah hanya ingin dibalas Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ikhlas dia. Ya, tidak mengharap pahala, tidak mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengharap balas Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka pila tali lema walo durian Bapak Ibu yang saya hormati ti Pak Guru. Lehi lema Pak Guru mak durian ya. Mau pulau botu durian betul lehi lema, wala ali Pak Guru mak mamalio walau umali po ya pemalasi mak alali beti ati. Lepita lema dia lu mak bo kasubit lepita le ola ini hial malio. Ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati ya, walau dungkaya malah taman walau hilang mel pagur oleh alip pak boy hilang mel kasubi lo tolak mau ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang bersedekah tidak ikhlas ya, maka kita bersedekahlah dengan ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau harta kita ini kita tahan Bapak Ibu yang saya hormati, harta ini kita tahan, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu orang susah, tidak mau membantu daripada pembangunan masjid ya. Kemudian kita punya harta kita tahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ibu yang punya harta, punya uang banyak, kemudian belikan gelang ya emas, belikan rantai emas ya, belikan anting-anting emas. Ketika ti ibu dilate, maka emas itu akan dijual oleh suami untuk apa? Biaya dia mau kawin lagi ya. Biaya untuk menikah lagi ya, dia jual Bapak Ibu yang saya hormati. Sementara ti ibu bungkili bungguangot ke dunia, tidak mau bersedekah ya, mati tidak bawa apa-apa Bapak Ibu yang saya hormati, tidak bawa amal ibadah, dikubur akan sengsara ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan orang dikubur itu hanya dua ya. Pertama, kubur akan berubah raudatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua akan berubah menjadi khufratun min khufarin niran, satu jurang ya daripada jurang-jurangnya api neraka jahanam ya. Bolatulau-tulau dua tiba. Kalau mau selamat dikubur, maka banyak-banyaklah kita beramal ibadah, banyak-banyaklah kita berbuat kebaikan di dunia ini Bapak Ibu yang saya hormati. Sesingkat ini yang bisa saya berikan kepada kita semua, mudah-mudahan menjadi bahan motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita doakan beliau almarhum, mudah-mudahan beliau telah mendahului kita semua, mati dalam keadaan husnul khotimah, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala terangkan kuburannya. Allah Subhanahu wa taala wujudkan kubur beliau menjadi satu taman daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Doa kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini kama huwa yakab majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihil dajjal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhul fi ibadi wa dkhul jannati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min syukhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya adidu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bolo-bolo tilalit tilalit kita bandala. Bolo-bolo de audio dito maapu pali-palito. Bolo-bolo lo iya lele tangato maapu wolo mengautato. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.